Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Juni 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Imamat 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Ayat yang 38. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gunung Sinai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2024 di Imamat 7 ayat yang pertama. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Jadi Maha Kudus adalah Tuhan Yesus. Dia sudah mengorbankan tubuhnya di Bukit Golgota untuk dunia ini, untuk manusia di muka bumi ini, ya, supaya kita diselamatkan oleh bilur-bilurnya kita sendiri dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Asal kita percaya dan tidak terlepas kepadanya. Inilah hukum tentang korban penebus. Jadi yang menebus kita adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, 2000 tahun yang lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena kita orang berdosa, orang bersalah. Ya. Seharusnya kita yang jadi korban, bukan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke surga, dia mengorbankan diri, ya, supaya kita ditebus, ya. Jadi kalau hari ini kita selamat, kita hidup, ini mujizat. Tuhan masih mau kasih kita kesempatan bernafas dan hidup, ya Bapak Saudara. Ya. Ada banyak orang di Palestina, Gaza, ya, mati sia-sia. Mereka dibombardir oleh IDF Israel hanya gara-gara ulah Hamas itu. Tanggal 7 Oktober dia menyerang Israel, ya, dengan alasan yang tidak jelas. Akhirnya dibalaslah Israel bertubi-tubi. Itu satu teguran yang nyata itu, supaya sadar, bertobat. Khususnya si Hamas itu, teroris itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan, ya, sebagai domba gembalaannya Tuhan, kita harus mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, supaya kita tidak dihajar oleh Tuhan di dalam segala hal. Ya Bapak Ibu saudara, ini luar biasa firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di Bukit Golgota, mati, rela mati untuk dunia ini, dosa manusia di muka bumi, ya. Dia mempersembahkan tubuh, hanya untuk kita semua. Jadi sadarlah kita, selagi masih ada kesempatan. Yang salah tentu akan dihukum, dihakimi oleh Tuhan Allah Yesus Kristus. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca lagi di Imamat 7 ayat yang ke-37, itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan. Jadi korban keselamatan itu Tuhan itu, ya. Maka itu kalau kita hari Minggu gereja, kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Perpuluhan, persembahan syukur pembangunan, ya. Untuk Tuhan, persembahan kolektif. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Tuhan balas kita 70 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, beri dengan hati yang tulus, ya. Tuhan itu kaya, ya, dia tidak perlu uang kita, cuma dia melihat hati kita, anak-anaknya masih mau nggak ingat Tuhan lewat persembahan, ya. Jadi kita harus menyadari diri dengan firman Tuhan, lakukan, beri yang terbaik untuk Tuhan, doa ucap syukur, doa kesehatan, ya. Itu
mulut harus berdoa. Ucapkan doa itu dalam mulut kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi korban penghapus dosa ialah Tuhan Yesus yang menebus dosa kita di muka bumi kita ini. Ya, jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, yang ada di mana-mana. Mata Tuhan Yesus ada di mana-mana, baik di desa maupun di kota. Dia adalah roh, tidak bisa dilihat dengan fisik. Dia ada di mana-mana, Bapak Saudara. Ya. Jadi kita harus bayar mahal, ya. Bayar mahal, Bapak Saudara, kalau ikut Tuhan. Ya, saya puji Tuhan, saya baca Alkitab. Ya. Kalau saya tidak baca hari ini, besoknya saya bayar 2 kali lipat bayar. Ya. Supaya saya tidak rugi juga. Tuhan melihat hati kita. Ya, ya Bapak saudara-saudara yang saya cintai tulis. Ya, jadi pembacaan Alkitab Kejadian 10 ayat penting itu. Lahir baru juga penting itu. Ya, gereja tiap minggu penting itu. Menjadi pelaku firman penting itu. Ya, berkasih juga penting itu. Iman, pengharapan dan kasih, yang paling utama ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Lakukan, berbahagia. Di ayat yang terakhir Imamat 7 ayat yang 38, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Jadi di padang gurun Sinai Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan persembahan mereka masing-masing, baik berupa uang, hasil bumi, persembahkan. Ya. Diperintahkan Tuhan, ya, kasih tahu bangsa Israel, ya, di gunung Sinai mempersembahkan bagianmu, terutama tubuh. Tubuh adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Persembahkan tubuhmu dengan benar. Setelah itu baru yang lainnya, hasil bumi, ya, buah-buahan, uang dan lain itu. Karena berkat hanya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua. Kamis tanggal 13 Juni 2024. Dan saya ingin lebih jelas lagi membaca ayat firman Tuhan di Imamat 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di gunung Sinai. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.